Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar mengenai luas bangun datar layang-layang. Tapi sebelum itu, adik-adik sekalian harus tahu apa sih yang akan kita pelajari pada video kali ini. Sebelum belajar mengenai luas layang-layang, yang pertama kita harus tahu apa sih layang-layang itu. Yang kedua, kita harus tahu bagaimana sifat layang-layang. Selanjutnya, kita juga harus tahu asal mula rumus dari luas layang-layang. Dan terakhir, kita akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan luas layang-layang. Sudah tahu kan apa yang akan kita pelajari? Mari kita masuk pada materi yang pertama. Nah, yang pertama ini pengertian layang-layang. Pasti semuanya sudah tidak asing kan sama yang namanya layang-layang? Di matematika juga ada loh yang namanya layang-layang. Di matematika, layang-layang adalah suatu bangun datar segi empat dari dua segitiga sama kaki yang alasnya saling berhimpitan serta kedua diagonalnya saling tegak lurus. Yang kedua adalah sifat layang-layang. Wah, ternyata bukan cuma manusia ya yang punya sifat. Ternyata layang-layang juga ada sifatnya. Mari kita lihat bagaimana sifat layang-layang. Sifat layang-layang yang pertama adalah memiliki 4 titik sudut. Ada yang tahu yang mana titik sudut dari layang-layang? Yaps, betul. Titik sudutnya yaitu titik A, B, C, dan titik D. Sifat yang kedua yaitu memiliki 4 sisi berpasangan yang sama panjang. Yang dimaksud itu ialah sisi AB sama panjang dengan sisi AD. Dan sisi yang lainnya yaitu BC sama panjang dengan CD. Sifat layang-layang yang ketiga adalah memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Yang mana ya diagonal layang-layang? Coba perhatikan gambar layang-layang di samping. Garis yang kita tarik dari A ke C yang kita gambarkan dengan garis putus-putus adalah diagonal layang-layang yang kita sebut sebagai diagonal 1 atau D1. Dan garis B ke D adalah diagonal 2 atau D2. Sifat layang-layang yang keempat adalah memiliki 1 sumbu simetri lipat. Ada yang tahu apa itu sumbu simetri lipat? Jadi, misalkan kita tarik garis di tengah, kemudian kita lipat akan membentuk seperti gambar di samping. Itulah 4 sifat yang dimiliki oleh layang-layang. Sampai sini sudah paham kan mengenai layang-layang? Selanjutnya, kita akan masuk ke asal mula rumus luas layang-layang. Jadi, sesuai dengan pengertian dari layang-layang, diagonal BD membagi layang-layang menjadi 2 buah bangun datar yang lain, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Ada yang ingat rumus mencari luas segitiga? Yaps, rumus mencari luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Terus, apa hubungannya rumus luas segitiga dengan mencari rumus luas layang-layang? Jadi, untuk mencari luas layang-layang sama dengan jumlah luas kedua segitiga yang membentuk layang-layang itu sendiri. Sehingga luas layang-layang ABCD sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga BCD. Sama dengan 1/2 dikali BD dikali OA ditambah 1/2 dikali BD dikali OC. Sama dengan 1/2 BD dikali OA ditambah OC. Menjadi 1/2 dikali BD yang merupakan diagonal 1 dari layang-layang
dan dikali AC yang merupakan diagonal 2 dari layang-layang. Maka terbukti rumus mencari luas layang-layang sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Sampai sini sudah paham kan? Jadi kita sudah tahu rumus mencari luas dari layang-layang. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Di sini ada gambar layang-layang. Coba perhatikan layang-layang tersebut. Kemudian, lihatlah pertanyaannya. Di sini pertanyaannya mengatakan, hitunglah luas layang-layang di samping. Tapi sebelum menjawab soal, ayo ambil buku dan pulpennya, kita selesaikan bersama-sama. Gimana nih cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya yang pertama kita harus perhatikan gambar. Kemudian kita lihat apa sih yang sudah diketahui. Nah, dari gambar layang-layang ini didapatkan bahwa yang diketahui yaitu garis A ke C yang merupakan diagonal 1 yang panjangnya sama dengan 15 cm dan garis B ke D yang merupakan diagonal 2 yang panjangnya 7 cm. Kemudian setelah itu kita lihat apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan di sini sesuai dengan soalnya yaitu luas dari layang-layang yang ada di samping. Setelah mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, sekarang kita sudah boleh menyelesaikan penyelesaiannya. Nah, caranya yaitu kita tulis dari rumus luas layang-layang, yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2. Kemudian selanjutnya kita masukkan deh ke dalam rumus sesuai dengan apa yang diketahui, menjadi 1/2 dikali D1 yang panjangnya sama dengan 15 cm, kemudian dikali D2 yang panjangnya sama dengan 7 cm. Setelah itu, kita kalikan 15 cm dikali 7 cm sama dengan 105 cm kuadrat. Kemudian 105 cm kuadrat ini kita bagi 2 menjadi 52,5 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Wah, ternyata contoh soalnya dalam bentuk cerita nih. Bisa nggak kita mengerjakannya? Soalnya mengatakan bahwa Hendery membuat layang-layang dengan panjang tulang bambu masing-masing 27 cm dan 38 cm. Kemudian tentukan luas layang-layang yang dibuat oleh Hendery. Caranya sama dengan contoh soal yang pertama, kita harus tahu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu D1-nya yaitu 27 cm dan D2-nya 38 cm. Kemudian ditanyakan luas layang-layang yang dibuat oleh Hendery. Nah, untuk selanjutnya penyelesaiannya sama seperti soal nomor 1. Nah, untuk penyelesaiannya bisa lihat pada video. Nah, itulah 2 contoh soal dan pembahasan. Tapi sebelum mengakhiri video, kakak ada latihan nih. Nanti jawabannya bisa kirim ke Instagram yang tertera di video ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. See you on the next video. Bye-bye.